Pernahkah kamu membayangkan, ketika kamu sedang bertugas malam di rumah sakit, ada sesuatu yang memperhatikanmu dari balik lorong gelap? Apa yang kamu lakukan kalau sosok itu ikut pulang bersamamu? Malam itu Seftia, mahasiswa keperawatan yang sedang menjalani praktek klinik di sebuah rumah sakit tua di Jawa Tengah, mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Anak kecil dengan mata hitam, suara ketikan mesin tik dari ruang kosong, hingga bayangan yang mengikuti dari lorong ke lorong. Dan lebih buruk lagi, gangguan itu tidak berhenti di rumah sakit. Siapkan mentalmu, karena kisah nyata ini akan membawamu ke dalam malam panjang yang penuh teror. Inilah kisah Praktek Malam di Rumah Sakit Angker, episode 1. Namaku Seftia, seorang mahasiswa profesi keperawatan yang tengah menjalani praktik klinik di sebuah rumah sakit tua di daerah Jawa Tengah. Rumah sakit ini letaknya agak terpencil dan menurut cerita warga sekitar, tempat ini dulu adalah markas besar saat masa penjajahan. Banyak korban perang yang dirawat atau meninggal di sini. Tapi tentu saja, sebagai calon tenaga kesehatan, aku harus tetap profesional. Malam itu adalah shift malam pertamaku. Aku ditempatkan di ruang IGD bersama 2 orang perawat senior dan 1 dokter jaga. Karena malam itu cukup sepi, kami semua agak santai. Bahkan dokter jaga sempat tertidur di ruang medis. Hanya sesekali ambulans datang membawa pasien ringan. Dan sisanya, kami habiskan sambil merapikan logistik dan mencatat rekam medis. Sekitar pukul 1 dini hari, aku diminta mengambil berkas tambahan di ruang rekam medis. Letaknya tidak jauh, tapi harus melewati lorong yang temaram. Lampu lorong berkedip-kedip dan sebagian mati total. Aku berjalan dengan cepat sambil terus menatap ke depan. Sampai tiba-tiba, tek, tek, tek. Aku terdiam. Suara itu seperti mesin tik. Tapi setauku, tidak ada lagi mesin tik di rumah sakit ini. Semua sudah pakai komputer. Suara itu berasal dari ruangan kecil di samping ruang isolasi, tempat yang katanya sudah lama tidak dipakai. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu suara dari alat medis lain, tapi rasa penasaran menang. Aku melongokkan kepala ke arah ruangan itu. Gelap, tapi suaranya tetap terdengar, tek, 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 seolah ada yang sedang sibuk mengetik surat panjang. Aku berbalik dan berlari kembali ke IGD tanpa jadi mengambil berkas. Sesampainya di sana, salah satu perawat senior, Mbak Ika, langsung menyadari wajahku yang pucat. "Kamu lewat ruang isolasi ya?" tanyanya sambil tersenyum aneh. Aku hanya mengangguk. Mbak Ika tidak menjelaskan apa-apa, tapi memberi isyarat agar aku duduk dan tenang dulu. Sekitar pukul 2.30 pagi. Kejadian yang lebih aneh terjadi. Aku sedang duduk di dekat pintu IGD ketika mataku menangkap sesuatu di ujung lorong. Seorang anak, kecil, ia berdiri diam mengenakan pakaian rumah sakit berwarna putih yang sudah kusam. Wajahnya menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Aku kira mungkin pasien anak yang tersasar, jadi aku berdiri dan mendekatinya. "Dek, kamu nyasar ya?" "Siapa nama?" Anak itu menengadah. Matanya hitam legam. Tidak ada bola mata, tidak ada putihnya. Hanya 2 lubang gelap yang dalam seolah bisa menelanku. Aku terhuyung ke belakang, jantungku berdetak seperti ingin lepas. Anak itu tetap berdiri diam menatapku, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia berjalan mundur, masuk ke dalam tembok. Aku berteriak histeris, membuat semua orang di IGD terbangun dan panik. Tapi ketika aku menunjuk ke lorong itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong kosong yang temaram, dengan cahaya lampu berkedip tak stabil. Dokter jaga mengira aku terlalu stres, dan menyarankan istirahat. Tapi Mbak Ika hanya duduk diam, menatapku lama sebelum berkata, "Berarti kamu sudah disambut ya, malam." Itu terasa sangat panjang. Bahkan suara ambulans yang biasanya menenangkan justru membuatku makin gelisah. Aku merasa diawasi sepanjang waktu. Di balik tirai IGD, dari balik jendela ruang tindakan. Di lorong, semuanya seperti menyembunyikan sesuatu yang gelap dan kuno. Ketika pagi datang, aku pikir semuanya akan kembali normal. Tapi ternyata tidak.
Saat aku pulang ke kos, mataku langsung tertumbuk pada sesosok perempuan berdiri di depan pintu kamarku. Tubuhnya berdarah, rambutnya kusut menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, menunduk, darah menetes dari jarinya. Aku mematung. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Dan saat aku mencoba mundur, ia mulai berjalan pelan ke arahku. Sosok perempuan berdarah itu masih berdiri di depan pintu kamarku. Entah dari mana datangnya, karena tadi pagar kosku terkunci, dan hanya aku yang punya kunci pintu kamar ini. Jantungku berdegup begitu keras sampai telingaku berdenging. Nafasku sesak. Langkah perempuan itu sangat pelan, seperti mayat yang bergerak tanpa sendi. Terdengar bunyi krek, krek. Setiap kali kakinya melangkah di lantai ubin. Setiap tapaknya meninggalkan jejak darah yang segar. Aku tidak bisa lari. Kunci kamarku sudah tergenggam, tapi tangan ini bergetar terlalu hebat untuk memasukkannya ke lubang kunci. Perempuan itu kini hanya berjarak 2 meter dariku. Dari balik rambut panjang dan kusut itu, aku bisa melihat kilatan matanya putih. Semua seperti bola mata sapi yang direbus. Tiba-tiba dia berhenti. Darah mengalir dari mulutnya, membentuk seperti senyuman yang robek hingga ke pipi. Dan suara lirih mengerikan keluar dari bibirnya. "Kamu sudah lihat dia ya?" Aku menjatuhkan kunci. Tubuhku melemas. "Siapa kamu?" Dia tertawa. Pelan kecil namun cukup untuk membuatku merasa seperti seluruh dinding kamarku bergerak. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena dia sekarang ada di sana. Tubuhku langsung kaku. Aku ingin menengok, tapi tidak bisa. Seolah tubuhku mengerti bahwa jika aku melakukannya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan kulihat. Tapi, suara langkah kaki berat mulai terdengar dari arah belakangku. Bukan milik perempuan berdarah ini. Langkah kaki berat, seperti seseorang yang diseret. Gugup, aku rebah ke lantai, merangkak ke arah pintu, mengambil kunci yang terjatuh, dan membuka kamar. Begitu masuk, aku banting pintu dan menguncinya. Tapi, suara dari luar masih terdengar. Perempuan itu tertawa. Kemudian perlahan suara tawa itu berubah menjadi isakan-isakan, seperti anak kecil yang menangis. Aku mendekat ke pintu dan mengintip dari lubang kecil. Kosong. Tapi suara itu masih ada. Tangisan dari anak kecil. Sangat jelas. Tepat di luar pintu. Aku tidak berani membuka sampai matahari muncul. Keesokan malamnya, aku kembali bertugas shift malam. Aku sempat berpikir untuk meminta pindah jadwal. Tapi entah kenapa ada dorongan aneh yang membuatku tetap datang. IGD malam. Itu sangat sepi. Hanya aku dan satu perawat senior bernama Pak Ari. Mbak Ika sedang cuti. Pak Ari orangnya serius dan jarang bicara. Sekitar pukul 12 malam, aku duduk di meja perawat sambil mengecek catatan pasien. Tiba-tiba lampu ruangan mati. Sekilas, aku kira itu hanya pemadaman biasa, tapi tidak ada suara genset, tidak ada peringatan. Lalu, tek, 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 suara itu muncul lagi. Aku langsung tahu itu berasal dari dekat ruang isolasi. Tapi kali ini, ada tambahan lain. Suara anak kecil menyanyi dengan suara lirih, fals, dan menggigil. Pelan-pelan jalan ke sana, jangan biarkan dia marah. Aku berdiri perlahan. Pak Ari juga mendengar suara itu. Kami saling menatap. Wajahnya berubah. Tegang. Ada yang main-main? Bisiku. Pak Ari menggeleng, lalu mematikan senter ponselnya. Ia memberi isyarat agar aku diam. Kalau kamu lihat anak kecil, jangan sapa, jangan tanya, jangan ikuti, bisiknya nyaris tak terdengar. Kenapa? Tanyaku spontan. Ia menoleh tajam. Karena dia bukan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara geretan pintu terbuka sendiri. Perlahan, di ujung lorong, aku dan Pak Ari berjalan mengendap, lalu mengintip. Di depan pintu ruang isolasi, tampak pintu sedikit terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi lampu di dalam menyala berkedip. Dan di dinding koridor di tempat tidak mungkin ada cermin, kami melihat pantulan bayangan seseorang berdiri di belakang kami. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku panik dan mundur.
Pak Ari langsung menarik lenganku. Kembali ke IGD. Sekarang. Kami mundur perlahan, tapi dari arah belakang terdengar suara kursi roda berjalan sendiri, berdecit pelan. Ketika kami akhirnya sampai di IGD, lampu menyala sendiri. Semua suara hilang. Tapi, di layar monitor vital pasien yang sedang standby, muncul detak jantung padahal tidak ada pasien yang sedang terpasang. BPM 67. 68. Kami hanya bisa berdiri menatap layar itu sampai akhirnya detaknya berhenti sendiri. Dan layar kembali normal. Pak Ari menoleh ke arahku dan berkata, "Kalau kamu merasa ada yang mengikuti kamu pulang nanti, jangan bawa masuk ke dalam kos. Biarin di luar." Aku tercekat. Maksudnya? Ia menatapku dalam-dalam. "Kalau kamu melihat anak kecil lagi, jangan bawa pulang dia. Malam itu aku pulang lebih awal. Tapi aku tahu, semuanya belum selesai. Karena saat sampai di kamar, di atas bantalku ada bekas tangan kecil yang basah dan selembar kertas berisi tulisan mesin tik yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tulisan itu pagi harinya, aku tidak bisa tidur. Kertas bertulisan mesin tik itu, yang entah dari mana asalnya, masih tergenggam erat di tanganku. "Tolong jangan tinggalkan aku di rumah sakit." Tulisan itu membuat perutku terasa mual. Aku berusaha meyakinkan diri kalau ini hanya stres biasa, tapi bagaimana bisa aku menjelaskan bekas tangan anak kecil di bantal yang masih basah seperti habis menyentuh air? Aku bergegas ke kamar mandi, membasuh muka, dan kembali menatap ke arah kamar. Di cermin wastafel, samar-samar, ada bayangan berdiri. Di balik bahuku, aku langsung menoleh, kosong. Tapi ketika ku tatap lagi cerminnya, bayangan itu masih ada. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap, seperti menungguku menyadari keberadaannya. Aku tutup cermin dengan handuk dan keluar kamar secepatnya. Malam ketiga aku kembali bertugas. Kali ini aku niatkan dalam hati untuk tidak peduli, tidak menatap ke sudut gelap, tidak memperhatikan suara-suara aneh. Tapi malam itu, justru kejadian aneh menimpa dokter jaga, Dr. Taufan, pria parubaya yang dikenal dingin dan skeptis terhadap hal mistis. Sekitar pukul 2.15 pagi, saat suasana rumah sakit benar-benar sunyi, terdengar suara langkah kaki kecil, berlari-lari di lorong depan IGD. Suaranya lincah, seperti anak kecil yang bermain kejar-kejaran. Awalnya kami mengira itu anak pasien, tapi saat kami periksa ke ruang tunggu, kosong. Kemudian, Dr. Taufan keluar dari ruang medis. Wajahnya pucat pasi, baju dokternya berantakan. "Ada yang masuk ruang saya tadi," katanya. "Anak kecil. Dia duduk di pojok ruangan." Diam saja. Kami semua saling pandang. "Mungkin pasien," ucapku ragu. "Tidak," bentaknya. "Dia tidak punya bayangan." Kami sontak terdiam. Dr. Taufan terlihat mulai linglung. Ia duduk di bangku panjang dan meremas rambutnya sendiri. Dia nanya ke saya. Katanya, "Bolehkah aku ikut pulang?" Aku kira itu cuma khayalan. Tapi kemudian ia menunjuk ke dinding dekat ruang tindakan. Ada coretan di sana. Tulisan seperti ukiran kuku kecil. "Aku sudah pilih kamu." Malam itu semakin kacau. Mesin EKG berbunyi sendiri, padahal tidak tersambung. Selang infus di gudang terjatuh satu persatu, seperti disentak tangan tak kasat mata. Bahkan interkom IGD, yang hanya aktif saat panggilan antar ruangan mengeluarkan suara nyanyian anak kecil. 1, 2, dia datang padamu. Suara itu lembut, tapi menembus kepala. Membuat kulit kepalaku seperti ditarik dari dalam. Pak Ari buru-buru mencabut kabel interkom. Tapi mesinnya terus hidup, menyala merah padam. Akhirnya kami memutuskan mengurung diri di ruang medis, mencoba menghindari area luar. Tapi bahkan di ruangan sempit itu, hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Suasana sunyi, hanya terdengar jam dinding berdetak pelan. Detik demi detik. Sampai tiba-tiba, krek, krek, langkah pelan di luar pintu. Kami terdiam. Jantungku berdetak sangat keras. Pak Ari menggenggam lenganku dan memberi isyarat agar tetap diam. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok,
Ketukan. Kecil. Lalu suara anak kecil, suara yang sama berbisik di balik pintu. Aku cuma mau main sebentar, Kak. Aku nyaris berteriak, tapi Pak Ari menutup mulutku. Matanya membelalak ketakutan. Ketika suara itu menghilang, kami berpikir semuanya sudah selesai. Tapi ketika membuka pintu, seluruh lorong rumah sakit gelap. Tidak ada lampu menyala. Semua ruangan terkunci. Bahkan monitor vital pasien yang standby menampilkan data seperti sedang merekam aktivitas seseorang, padahal tidak ada siapapun di ruang itu. Salah satu monitor memperlihatkan respirasi, 22 nadi, 78, nama pasien, SVT, huruf terakhir tampak. Rusak, mataku membesar. Itu mirip namaku, tapi aku tidak pernah diregistrasi sebagai pasien. Pak, siapa yang masukin nama itu ke sistem? Tanyaku panik. Pak Ari menatap layar lalu bergumam. Itu bukan sistem kita. Dia mundur pelan. Tapi saat itu juga, seluruh lampu menyala kembali dengan cahaya putih menyilaukan, membuat kami menutup mata sejenak. Dan saat membuka mata, ada sosok anak kecil berdiri di pojok IGD. Ia tersenyum. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Tapi yang paling membuatku tak bisa bergerak, di pelukannya ada boneka. Dan boneka itu mengenakan seragam keperawatan. Seragam seperti yang aku pakai. Dia menatapku dan berkata, "Aku sudah ikut kamu pulang tadi malam." Aku berdiri mematung. Anak kecil itu masih berdiri di sudut ruangan, memeluk boneka dengan seragam keperawatan yang sama persis dengan yang kupakai malam itu. Matanya hitam legam. Tidak ada bola mata, hanya cekungan mengerikan yang seperti menelan cahaya. Dia tersenyum, dengan mulut sobek sampai ke pipi dan darah yang mengalir perlahan ke dagunya. "Aku sudah ikut kamu pulang tadi malam, Kak Seftia." Kalimat itu berputar-putar di kepalaku. Napasku tercekat, seluruh tubuh seperti tak punya kendali. Tapi yang paling membuatku nyaris gila adalah saat aku melihat ke arah meja monitor, pantulan diriku di layar tidak sendirian. Di belakangku ada bayangan kecil berdiri. Tangannya menggenggam ujung bajuku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Pak Ari langsung membanting pintu IGD, mematikan semua lampu, dan memaksa kami semua berkumpul di ruang medis. Ia menyalakan dupa dan menyiramkan air mineral di sekeliling pintu. Anak itu bukan roh biasa, Chef. Dia bukan korban. Dia penjaga. Penjaga apa? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Ari menatapku dengan mata lelah. Di tahun 2003, ada kebakaran besar di bangsal anak. Sebagian besar pasien selamat, tapi satu anak tidak ditemukan jasadnya. Anak laki-laki bernama Dani, usianya 7 tahun. Dia dirawat karena infeksi paru-paru, tapi konon dia kerasukan sebelum wafat. Malam kebakaran itu, petugas jaga mendengar suara tertawa dan nyanyian di ruangannya sebelum api menjalar. Aku menelan ludah. Dan dia masih di sini? Bukan, hanya di sini. Dia terikat pada siapapun yang mengajaknya pulang, walau tidak sengaja. Aku menunduk. Ingatanku kembali pada malam sebelumnya, saat aku mendengar suara tangisan anak kecil di depan pintu kos, dan tidak menutup mata. Aku melihatnya, dan dia ikut masuk. Kalau begitu, aku harus kembalikan dia? Tanyaku lemah. Pak Ari mengangguk. Tapi itu tidak cukup. Kau harus mengantar dia kembali ke ruangan tempat dia terbakar. Dan kau harus bicara langsung dengan dia. Tapi ingat, jangan sampai kamu terima apapun dari tangannya. Tengah malam, aku dan Pak Ari menyusuri koridor belakang rumah sakit. Area itu sudah lama ditutup. Tapi kami tahu jalan masuk rahasia dari lorong ICU lama. Bau apek dan asap terbakar masih terasa di udara, meskipun kebakaran itu sudah lama terjadi. Di ujung lorong ada sebuah pintu besi dengan kaca buram. Di balik kaca, samar-samar terlihat bayangan anak kecil sedang duduk di pojok ruangan. Ia bermain dengan boneka rusak sambil menyanyikan lagu. 1, 2, aku lihat kamu. 3, 4, jangan tutup mata. Jantungku berdebar sangat cepat, tapi aku tahu, aku harus masuk sendiri.
Pak Ari menungguku di luar sambil membaca doa. Aku membuka pintu perlahan. Lampu tidak menyala, tapi cahaya dari senter cukup menerangi wajah anak itu. Ia mendongak, tersenyum melihatku. Kak Seftia, kamu datang? Ayo, duduk di sini. Aku tungguin dari tadi. Langkahku berat, tapi aku duduk, menjaga jarak. Tanganku dingin, gemetar. Ia lalu mengulurkan bonekanya. Kakak mau pegang? Ini untuk kakak. Aku menahan napas. Ingat pesan Pak Ari. Jangan terima apapun. Dani, bisikku. Kamu harus kembali. Tempatmu bukan bersamaku. Ia menunduk. Suara kecilnya berubah menjadi berat dan bergetar. Aku sudah lama di sini. Semua orang pergi. Tidak ada yang ajak aku pulang. Kamu ajak aku pulang, Kak. Jadi sekarang aku ikut kamu. Aku hampir meneteskan air mata. Aku minta maaf, Dani. Tapi aku bukan tempatmu pulang. Aku manusia. Kamu bukan bagian dari dunia ini lagi. Ia menangis. Suaranya berubah menjadi suara beberapa anak bersamaan. Seperti ada banyak suara dalam dirinya. Kamu tinggalkan aku juga. Kamu semua jahat. Aku akan buat kalian stay di sini selamanya. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari balik dinding ruangan. Boneka di tangannya terbakar sendiri. Api menyala tanpa suara, hanya menyisakan abu. Lalu, tubuh Dani mulai terangkat. Ke udara, mata hitamnya menatapku tajam. Aku berteriak, "Dani, aku tidak takut. Aku doakan kamu pulang. Kembali ke tempatmu." Tiba-tiba ruangan bergetar hebat. Dinding mengeluarkan suara retakan. Sosok Dani menjerit, tapi kini suaranya berubah menjadi seperti tangisan tulus. Tubuh kecilnya perlahan-lahan memudar menjadi cahaya samar. Sebelum menghilang, ia berkata, "Terima kasih Kak Seftia, sudah dengar aku." Aku terbangun di ranjang klinik keesokan paginya. Pak Ari bilang, ia menemukanku pingsan di ruang bangsal terbakar. Api sempat muncul, tapi padam sendiri. Dan yang aneh, semua rekaman kamera malam itu rusak. Kosanku kembali, tenang. Tidak ada lagi suara tangisan atau ketukan tengah malam. Tapi aku tahu, beberapa jejak tidak akan pernah hilang. Di meja kerjaku, tertinggal secarik kertas bekas terbakar, dengan bekas huruf mesin tik samar. Aku sudah pulang sekarang. Begitulah pengalaman Seftia di rumah sakit tua yang penuh misteri dan teror. Sebuah kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa ada dunia lain yang kadang hadir tanpa diundang. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Atau pernah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Tulis ceritamu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya.